pertama kali datang ke channel kami, jangan lupa bantu channel kami dengan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkati. Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita kembali mendengarkan firman Tuhan kita hari ini dengan tema bebas dari segala kebencian. Firman Tuhan yang saya bagikan buat kita hari ini terambil dari Amsal 10 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin firman Tuhan ini sebagian dari kita adalah firman yang mungkin sudah menjadi hal yang biasa, karena kita tahu tentunya kebencian bukanlah sesuatu yang baik. Mungkin kita berkata, aku tidak pernah membenci, karena di dalam diriku ada kasih. Saudaraku yang dikasih Tuhan, memang benar bahwa kebencian itu tidak seharusnya ada di dalam diri setiap umat Tuhan. Kebencian bisa berawal dari pertengkaran, mungkin rasa kesal atau mungkin rasa jengkel, dan akan menimbulkan dendam, iri hati sampai kepada kepahitan. Tetapi di firman Tuhan yang dikatakan bahwa kasih mengatasi dan menutupi segala kesalahan. Jadi berarti saudara yang dikasih Tuhan, sungguh benar sekali kalau kasih Allah ada dalam diri kita, maka lenyaplah segala kebencian. Dan di dalam firman Tuhan ada beberapa orang yang hidup dalam kebencian. Contohnya seperti Saul, dikatakan di 1 Samuel 18, dikatakan bahwa Saul, di firman Tuhan itu dikatakan Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa musuh yang dikalahkan. Kalimat ini diucapkan oleh perempuan-perempuan yang pada saat itu senang dengan keberhasilan yang diraih oleh Daud. Tapi perkataan itu sungguh sangat membuat Saul marah dan geram, sehingga Saul hidup dalam kebencian. Saul benci dengan Daud. Saul mengejar-ngejar Daud karena dia ingin supaya Daud betul-betul dilenyapkan. Dia ingin membunuh Daud karena dia benci dengan Daud. Akhirnya apa yang terjadi, saudaraku yang dikasih Tuhan? Kisah hidup Saul berakhir dengan tragis sekali. Saul tidak mengakhiri hidupnya dengan hidup menyenangkan hati Tuhan, tetapi Saul mengakhirinya dengan cara yang salah, sehingga dia menjadi golongan orang yang menderita karena kebencian. Hidupnya menderita, dia tidak ada damai sejahtera, bahkan sampai dia mati dia tidak menikmati berkat-berkat yang Tuhan janjikan. Contoh yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Haman benci terhadap Mordekai karena Mordekai yang hanya seorang Yahudi yang jabatannya kecil tetapi tidak mau berlutut menyembah Haman, sehingga Haman benci dengan Mordekai. Haman berniat membuat suatu kejahatan untuk membunuh Mordekai, tetapi dia tidak berhasil. Dan pada akhirnya di firman Tuhan kalau kita baca, Hamanlah yang jadinya menerima hukuman mati bersama keluarganya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kebencian tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Kebencian pasti akan merugikan. Kebencian akan menghasilkan sesuatu yang tidak nyaman. Kebencian akan menghasilkan sesuatu yang sungguh amat tidak baik sekali. Dan contoh yang lain, saudaraku yang dikasih Tuhan, Absalom benci terhadap Amnon karena Amnon memperkosa adiknya, yaitu Tamar. Dan di dalam diri Absalom kebencian itu betul-betul hari demi hari semakin Absalom membenci Amnon. Dan Absalom merasa hidupnya tidak nyaman karena kebencian menguasai dirinya. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, contoh yang betul-betul tidak menjadikan kebencian itu berkuasa atas dirinya adalah pengalaman hidup dari Ayub. Ayub bahkan berdoa untuk musuh-musuhnya, sehingga apa yang terjadi? Keadaan Ayub dipulihkan oleh Tuhan 2 kali lipat. Bagaimana dengan kita, saudara yang dikasih Tuhan? Bukankah kita tahu bahwa Yesus datang untuk orang berdosa, yang seharusnya Yesus membenci manusia karena manusia hidup dalam dosa? Padahal Tuhan menciptakan manusia bukan untuk berbuat dosa, tapi Yesus tetap memaklumi keadaan manusia,
memaafkan, mengampuni, bahkan rela mati di kayu salib untuk menebus kita orang berdosa. Maka yang dikatakan di firman Tuhan ini, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Jadi kalau kasih Kristus ada dalam diri kita, maka semuanya tertutupi. Arti tertutupi di sini, saudara punya Tuhan, semuanya bisa dikalahkan. Rasa kesal, rasa jengkel, rasa benci, rasa dendam, itu bisa semua hilang lenyap kalau kasih Allah ada di dalam diri kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kasih Allah ada dalam diri kita. Artinya segala sesuatu kita pandang, kita nilai berdasarkan kasih Allah, bukan dengan sistem mengasihani diri sendiri. Jadi ketika kita terima perlakuan tidak baik, kita sedih, kita kecewa dan dendam, berarti kita mengasihi diri sendiri. Jadi lepaskan diri dari segala kepahitan, kebencian, maka hidupmu akan dimenangkan dan hidup kemenangan dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan pasti lebih dari pemenang. Shalom.